Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat berpengharapan hanya kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu, membuka hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Agar firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun kita dan memberi hikmat untuk kita dapat melakukan semua pekerjaan dengan baik di dalam cinta kasih Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Sebagaimana penyertaan-Mu di hari-hari yang lalu, hari ini pun kami percaya Engkau selalu menyertai dan akan terus memberkati kami di dalam perjalanan kehidupan. Kami mau belajar Tuhan di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat dengan mudah mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam firman yang akan kami dengar. Dan biarlah kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua berlandaskan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Kamis 8 Februari 2024, tertulis dalam kitab Pengkhotbah 7 ayat 14. Dalam bahasa Batak, Parjamita Pitu ayat 10 opat. Marlas ni roha maho juppa di ari nadinggan, jala pasuang roham tubagasan uju di ari hinamago. Airap di tongos debatado duaca, asa unang jupang jolmai, manang aha namasa dung salpu ibana. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah seperti hari juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah saudara masih mempercayai kalau Tuhan itu setia dan Dia akan tetap menyertai kehidupan kita dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, sehat ataupun sakit? Ya, walau sering sekali kesulitan, pergumulan, dan penderitaan hidup itu tidak mudah untuk kita lewati. Tetapi setiap hari firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak boleh menyerah, tidak boleh pasrah dalam keadaan apapun. Di dalam keadaan senang, dalam keadaan baik-baik saja, kita tidak boleh menyombongkan diri kita dan menganggap semuanya itu bisa kita lewati, kita terima karena kemampuan diri kita. Dan demikianlah sebaliknya, dalam keadaan senang, dalam keadaan baik-baik saja, kita pun tidak boleh menyombongkan diri dan menganggap semua yang kita miliki adalah karena kemampuan kita untuk bekerja. Semua hal-hal yang dapat kita lewati karena kemampuan kita menghadapi masalah hidup. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwasanya hari-hari yang diberikan kepada kita adalah merupakan kesempatan. Kesempatan bagaimana kita bisa menikmati hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan kalau usia manusia itu 70 tahun. Jika kita beruntung, ya mungkin kita bisa berumur lebih daripada itu. Tetapi yang mau dikatakan adalah ada batas waktu, ada limit tertentu yang kita miliki di bumi ini. Oleh sebab itu saudara, walaupun hidup kita masih terus berlanjut, terus berjalan, tetapi sampai batas waktu yang kita miliki. Tentu dalam batas waktu, limit hidup kita, Tuhan mau kita hidup
tidak mengecewakannya. Kita hidup tidak mengandalkan dunia dan lalu pergi meninggalkan Tuhan. Tidak, tetapi sebaliknya, di dalam keterbatasan waktu yang kita miliki hidup di bumi ini, kita terus diingatkan untuk tidak pernah mengabaikan, meninggalkan, dan melupakan kebaikan Tuhan. Kita harus terus mengingat kebaikan dan kebesarannya di dalam kehidupan kita. Apa yang kita miliki di bumi ini, apa yang sedang kita hadapi, yang kita alami, yang kita terima, itu semua adalah atas perkenanannya. Jika Tuhan mengizinkan kita menderita, jika Tuhan mengizinkan kita bersedih, mengizinkan kita menghadapi berbagai pergumulan kesulitan hidup, kita harus percaya Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik. Dan Tuhan akan memberikan jawaban serta jalan keluar untuk persoalan-persoalan kita. Oleh sebab itulah anak-anak Tuhan tidak boleh berputus asa. Tetapi sebaliknya, jika hari ini kita bersuka cita, mendapatkan berkat-berkat yang berlimpah, apa yang kita pinta diberikannya, firman Tuhan pun mengingatkan kita agar kita selalu mengingat Tuhan. Kita mengingat bahwasannya semua yang kita miliki adalah anugerahnya, dan kita harus bersyukur dan memuji Dia. Saudaraku, kitab Pengkhotbah dituliskan di masa-masa tua Raja Salomo. Di saat usia semakin senja, tubuh semakin renta dan tak berdaya. Dia merenungkan kehidupannya dan mengingat kembali apa yang telah dilewati di sepanjang hidupnya. Kitab Pengkhotbah ini pun disampaikan kepada kita agar kita kembali merenungkan apa yang sudah kita lewati. Hari kemarin adalah hari yang telah berlalu, yang adalah masa lalu yang tidak bisa kita ulang kembali. Hari ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Sementara hari esok adalah hari yang penuh harapan. Hari pengharapan bagi kita untuk mendapatkan kehidupan dan menjalani hari-hari yang lebih baik. Amin. Oleh sebab itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengajarkan kita untuk tidak pernah melupakan Tuhan dan teruslah percaya kepada Tuhan dengan apa yang diberikannya kepada kita. Hari mujur, bergembiralah. Artinya teruslah bersyukur ketika engkau mendapatkan berkat di dalam kehidupanmu. Tetapi pada malam hari ingatlah, karena ketika hari gelap mungkin perjuangan kita terhambat, mungkin pandangan kita terhalang dan lain sebagainya. Ingatlah dan teruslah mengingat. Siapa yang kita ingat? Tentulah Dia Tuhan yang Maha Baik. Karena Dialah yang menjadikan semuanya, memberikan hari mujur dan menjadikan hari gelap. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam segala keadaan, dalam segala waktu, kita tidak boleh melupakan Tuhan. Teruslah mengingat Tuhan di dalam hidupmu. Itulah sebabnya dalam renungan kita pada hari ini saya beri judul, Tetap Mengingat Tuhan dan Bergembiralah. Karena di dalam segala situasi kehidupan kita, hanya karena Tuhanlah kita bisa menikmatinya. Ketika kita kaya, ketika kita bahagia, mendapatkan semua apa yang kita harapkan, jika kita tidak hidup di dalam Tuhan, maka kita pun tidak akan bisa bahagia. Karena apa? Ya, karena kita akan merasa selalu tidak cukup. Tidak puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Demikian jugalah sebaliknya. Ketika kita bergumul, ketika kita gagal, ketika kita sakit, kecewa, dan lain sebagainya. Ketika kita tidak berpegang kepada Tuhan, maka kita tidak akan punya harapan. Dan ketika kita tidak punya harapan, maka kita pun merasa hidup ini akan sia-sia. Dan kita merasa hidup kita tidak berguna. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, tetaplah mengingat Tuhan dan bergembiralah. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk mengerti dan bisa menjalani hidup ini seturut dengan firman Tuhan saja.
Berkati kami dalam segala pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.